Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Ade di sini. Thank you ya sudah mampir ke video ini, baik dari Instagram ade.gozali ataupun dari YouTube channel ade_pdl. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, boleh minta bantuannya untuk di like dan subscribe ya. Bantu di share juga, supaya teman-teman kita di luar sana bisa mendapatkan informasi seperti yang teman-teman lihat ini. Oh ya, berikut nomor WhatsApp Ade yang bisa kalian hubungi. Silakan disimpan ya. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya mengenai simple budgeting, kita sempat membahas sedikit mengenai instrumen investasi seperti obligasi, saham, reksadana, logam mulia, indeks, cryptocurrency, peer-to-peer lending, falas, dan properti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ade ingin memberikan sedikit insight mengenai beberapa instrumen investasi yang Ade ketahui. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai obligasi dan saham. Kok nggak sekalian semua? Ya, kalau semua dibuat dalam satu video, habis dong materi Ade. Oh ya, jika teman-teman tahu dan paham instrumen-instrumen lainnya, silakan tinggalkan komentar ya. Sebelum mulai, mari kita bahas apa itu investasi. Menurut KBBI, investasi berarti penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Investopedia, investment is a monetary asset purchase with the idea that asset will provide income in the future, or will later be sold at a higher price for a profit. Dari kedua pengertian tadi, kita bisa melihat kesamaan bahwa dalam sebuah investasi ada sesuatu yang dibeli, di mana sesuatu ini akan menghasilkan keuntungan di masa depan, atau dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi setelah jangka waktu tertentu. Akan tetapi, perlu teman-teman ketahui bahwa setiap investasi pasti memiliki resiko, di mana biasanya semakin tinggi tingkat resiko, semakin tinggi pula tingkat imbal hasil yang ditawarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh instrumen investasi. Yang pertama adalah obligasi. Obligasi secara sederhana bisa diartikan sebagai surat pernyataan hutang, di mana surat hutang ini dapat diperjualbelikan. Dalam obligasi akan dicantumkan tanggal jatuh tempo, serta besarnya bunga atau kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi. Keuntungan obligasi adalah mendapatkan keuntungan berupa kupon atau bunga yang biasanya di atas suku bunga deposito. Obligasi juga dapat diperjualbelikan sehingga ada potensi mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli. Beberapa resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah resiko apabila perusahaan bangkrut atau default. Yang kedua, adanya resiko likuidasi karena beberapa jenis obligasi susah untuk dijual kembali di market karena minimnya permintaan. Kemudian jangka waktu maturitas atau jatuh tempo, biasanya semakin lama jatuh temponya, ketidakpastian akan semakin meningkat. Buat teman-teman yang ingin mulai berinvestasi di obligasi, saran saya bisa dimulai dari obligasi yang diterbitkan pemerintah. Namanya ORI, singkatan dari Obligasi Retail Indonesia. Sesuai namanya, surat hutang ini diterbitkan pemerintah Indonesia loh, jadi tingkat risikonya terbilang rendah. Selain itu, pajak terhadap ORI ini jauh lebih rendah daripada pajak bunga deposito loh teman-teman. Dan kerennya lagi, menurut CNBC Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia merdeka, pembayaran kupon ORI selalu on time. Sebagai contoh, berikut grafik perkembangan ORI 015 yang diterbitkan sejak Oktober 2018 dengan tingkat kupon fix 8.25% yang setara dengan suku bunga deposito 8.77% loh. Jangka waktu ORI 015 ini adalah 3 tahun yang akan jatuh tempo pada 15 Oktober 2021 mendatang. Gimana? Lumayan ya hasilnya? Oh ya teman-teman, seri ORI terbaru yakni ORI 017 saat ini masih dalam masa penawaran loh, sampai tanggal 9 Juli 2020. Investasinya mulai dari 1 juta dengan tingkat kupon fixnya sebesar 6,4% atau setara dengan suku bunga deposito 6,8%. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung kunjungi situs Kementerian Keuangan ya. Selanjutnya kita akan membahas instrumen kedua yaitu saham. Seperti biasa, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu saham. Berdasarkan KBBI, saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Menurut Wikipedia,
Saham mewakili kepemilikan fraksional dari perusahaan secara proporsional sesuai jumlah total saham. Contoh sederhananya, bila sebuah perusahaan menerbitkan 1 juta lembar saham dan kita memiliki 10.000 lembar saham dari perusahaan tersebut, artinya persentase kepemilikan kita terhadap perusahaan tersebut adalah 1%. Nah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham, ada baiknya kita mengetahui dulu keuntungan dan risikonya. Keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan berinvestasi saham adalah kita bisa mendapatkan dividen, di mana besarnya dividen atau imbal hasil yang kita peroleh sesuai dengan jumlah saham yang kita miliki dalam sebuah perusahaan. Akan tetapi, teman-teman perlu menganalisa saham perusahaan yang ingin kalian beli dulu, karena tidak semua perusahaan menawarkan opsi pembagian dividen. Yang kedua, adanya potensi capital gain. Capital gain merupakan selisih harga jual dan harga beli saham. Untuk contoh capital gain, teman-teman bisa lihat contoh tabel berikut ya. Ini adalah contoh grafik pergerakan harga unit saham di salah satu perusahaan perbankan di Indonesia. Teman-teman coba bayangkan, kalau per 4 Januari 2010, kita melakukan investasi di perusahaan ini sebesar 5 juta rupiah, di mana saat itu harga saham per lembarnya kurang lebih 2.300, dan hari ini kita menjual saham tersebut seharga Rp5.080 per 6 Juli 2020, maka uang yang kita investasikan akan menjadi 11 jutaan. Dan, kalau kita lebih cermat, tanggal 19 Februari 2018, harga per lembar saham ini sempat menyentuh angka 8.500 per lembarnya. Sehingga uang 5 juta rupiah tadi yang kita investasikan per tanggal 19 Februari 2018 sudah bernilai sebesar 18 jutaan. Akan tetapi teman-teman, investasi di saham juga mengandung resiko yang tinggi loh. Apalagi jika kita tidak cermat dalam menganalisa saham mana yang akan kita beli. Berikut beberapa resiko investasi di saham. Yang pertama, resiko likuidasi. Resiko ini terjadi bila sebuah emiten atau perusahaan bangkrut. Yang kedua, tidak mendapatkan pembagian dividen. Resiko ini bisa terjadi apabila hasil rapat memutuskan untuk menggunakan keuntungan perusahaan untuk kepentingan ekspansi bisnis. Yang ketiga, capital loss. Capital loss terjadi apabila kita terpaksa melakukan cut loss, di mana harga saat kita membeli saham jauh lebih tinggi daripada harga saat kita menjualnya. Yang keempat, risiko delisting. Nah, delisting ini adalah penghapusan saham dari bursa. Penyebab delisting biasanya karena perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, seperti penyampaian laporan keuangan. Akan tetapi teman-teman tidak usah khawatir, delisting tidak selamanya negatif. Ada kalanya perusahaan melakukan delisting karena melakukan penggabungan atau merger. Nah, untuk kondisi delisting ini, perusahaan akan memenuhi hak-hak para pemegang sahamnya. Demikian seri instrumen investasi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Ade di ade.gozali. Dan bantu Ade untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman kalian. Salam hangat dari Ade, stay safe dan stay healthy.